tapi kan lama-lama karena diproses dengan apa yang lamanya, yaitu biasanya tuh 1 hari itu ntar jadi bisa manis gitu, sama dengan kehidupan. Kokoro, kolaborasi kompeten, berorientasi pelayanan. Halo guys, kita hari ini mau kuis bahasa Jawa, bahasa Sunda. Ntar kalau yang kalah bakal ditepokin pakai bedak ya. Coba bahasa Jawanya Atos artinya apa? Sudah. Salah satu gitu. Sudah lupa. Bahasa Sundanya mungkin. Amazing! Bahasa Jawanya angel artinya susah. Amazing! Dikit atau Bahasa Sundanya kumaha artinya gimana? Bagaimana? Amazing! bahasa Jawanya wedok. Indonesianya kan? Oh ya, bahasa Indonesianya wedok. Saya mau Jawa. Tanya lagi dong. Gak tahu. Terus bahasa Indonesianya cedak. Deket. Amazing! Bahasa Sundanya gimana? Non. Bahasa Indonesia, bahasa Jawanya cowok. Larang. Amazing! Bahasa Sundanya enak. Udah. Amazing! Iya benar. Bahasa Jawanya rumput. Ya. Amazing! Bahasa Sundanya mau atau akan? Mau. Iya. Bade ya. Bahasa Jawanya pisang. Bahasa Jawanya pisang, gedang. Amazing! Baik. Sekian games dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Halo semuanya, selamat datang di rumah podcast Kokoro. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai suku Sunda sama suku Jawa. Nah, kebetulan kali ini kita udah berkumpul nih sama kakak-kakak sekalian dari suku Sunda sama suku Jawa. Nah, boleh dong perkenalan diri dulu. Boleh dong. Pertama ada aku. Perkenalkan, aku Paujan Yusuf Pangsadipura, asal Bandung, lahir di Tasikmalaya 6 Oktober 2001. Dari Bandung udah dari tahun 2001. Oke, lanjut dari kakaknya. Kalau aku perkenalkan, namaku Menur Latifah dari Sragen, Jawa Tengah. Di Jawa Tengah udah 21 tahun, yaitu dari 2002. Oke, makasih Kak. Oh, ngomong nih, kan kita lagi di Cimahi nih, dari Kakak Ojan kan dari Bandung ya asli. Maunya dipanggil AA atau Kang atau Kakak aja? Maunya bebas lah aku mah. AA aja ya biar Sunda banget gitu. Oke, Boleh. kalau dari kakaknya Aku boleh sih kakak, boleh mbak juga boleh. Mbak aja ya, biar kelihatan Jawa banget. Oke. Mau ngomong nih, kita lagi di seberapa? Sebenarnya mumpung kita lagi ngebahas suku Sunda sama suku Jawa, kebetulan kita ini lagi di Cimahi. Nah, aku mau tanya nih, ada nggak sih perbedaan yang dirasain saat tinggal di sini, terutama sama Mbak Umi? Ada sih, kalau menurutku ya, kultur di Jawa Tengah sama Jawa Barat tuh agak beda. Kayak misal kita tuh nyapa ke tetangga atau
masyarakat di sekitar tuh kan kalau ke orang Jawa tuh kayak monggo Bu, kayak agak ayo karena udah kebiasaan itu kayak halus gitu kan. Terus kalau di Sunda tuh ngomongnya tuh punten, mangga, jadi kan perbedaan bahasanya kelihatan. Terus habis itu juga dari makanan juga, kalau di Jawa kan kita nemuin pecel, soto itu lebih gampang ya. Kalau di Jawa Barat ini mungkin lebih ke pecel lele gitu sih, kayak lalapan-lalapan gitu lebih banyak. Kalau dari makanan di Sunda kira-kira suka nggak Kak? Suka sih, tapi awal-awal ngekos tuh kayak kurang seret gitu sih karena beda. Karena mentah-mentah semua gitu Iya ya? sih, banyak mentah terus kayak sulit, mungkin kayak geprek tuh lebih banyak. Oh benar. Kalau dari Ojan udah pernah ke Jawa Timur atau ke Jawa Tengah gitu nggak? Iya pernah. Kemana tuh? Ke Jogja pernah, ke Batu pernah. Banyak ya. Iya. Ada nggak makanan yang paling berkesan, yang paling enak? Apa ya? Yang paling enak tuh nggak tahu sih, kayaknya karena beda selera ya, beda lidah. Iya. Jadi kayak kurang aja gitu, kayak kurang masuk gitu si rasanya teh. Kurang masuknya tuh kayak gimana contohnya? Soalnya makanan Jawa sana tuh manis-manis gitu. Oh ya benar. Oh benar. Ya kebanyakan sih ya. Berarti makanan di Jawa tuh lebih ke manis. Iya, Kalau di betul. Bandung? Kalau di Bandung mah gimana ya? Ya balance saja gitu kalau yang aku rasain. Tapi kadang kok ada keasinan. Itu mah udah kebelet nikah ya. Biasanya kalau kata pepatah Sunda mah gitu cenah. Iya sebelah. Wih, enak ya. Enaknya boleh lah. Oke, ngomong soal makanan nih, aku pengen tahu dari Mbak Uminya sendiri nih, ada nggak sih makanan yang bisa Mbak Umi jelasin gitu, makanan khas Jawa Tengah? Kalau dari aku sih setahuku tuh gudeg itu asalnya bisa dari Jogja sama dari Solo. Kalau dari Jogja tuh gudegnya tuh lebih ke kering gitu. Terus kalau yang Solo tuh lebih berkuah. Filosofinya itu awal mula dimasak si gudeg itu nih tidak terburu-buru. Jadi kan cara masaknya si gudeg ini tuh bisa sampai 1 harian karena nunggu biar dia tuh kayak nyatu bumbunya ke makanannya itu gitu, tidak terburu-buru. Gitu. Tadi kan ada 2 nih, gudeg Jogja sama gudeg Solo. Nah, rasanya beda atau sama sih? Sebenarnya agak sama, tapi mungkin teksturnya kalau yang Jogja tuh lebih ke kering, kalau yang Solo tuh lebih berkuah. Terus biasanya pendamping gudeg itu juga ada krecek itu dari kulit sapi itu sama santan, terus ada tempe bacem sama sambal. Mbak Umi sendiri pernah nggak masak gudeg? Kalau saya sendiri sih belum sih, baru pernahnya nyobain punyanya ibu sendiri. Bolehlah dibawain buat kita gitu. Siapa kapan-kapan. Oke, tadi kan katanya nih gudeg itu masaknya lama gitu. Nah, kira-kira menurut Kak Umi sendiri nih ada nggak sih kayak kenapa sih gudeg itu dimasaknya lama? Terus apa sih kayak pesan dari makanannya gudeg sendiri yang mau disampaikan gitu kan? Kan ini makanan khas juga kan? Gudeg itu berasal dari nangka muda. Nangka muda itu awalnya ada karena dipakai nangka muda itu karena zaman dulu tuh nangka muda kurang disukai atau dipakai oleh orang-orang zaman dulu. Nah, mereka berinisiatif untuk membuat makanan yang berasal dari nangka muda, yaitu gudeg itu sendiri. Nah, gudeg itu sendiri kenapa dari nangka muda? Karena nangka muda itu artinya itu berproses atau kayak awalan gitu lah, awalan dimana nangka itu kan nangka muda itu pahit. Nah, emang di awal tuh emang pahit, tapi kan lama-lama karena diproses dengan lamanya, yaitu biasanya tuh 1 hari itu ntar jadi bisa manis gitu, sama dengan kehidupan tuh yang awalnya tuh pahit, nanti lama-lama kalau kita mau melewatinya dengan sabar, kuat, ikhlas, maka akan berbuah manis juga. Seperti keren banget.
dari semua makanan tapi maknanya dalam banget ya. Berarti kita nggak boleh menyerah, pasti ada hasilnya nanti. Terus kalau dari Ojan nih, kan dari Sunda tuh banyak ya makanan khas. Mungkin bisa diceritain salah satu makanan khas? Kayak gimana dulu nih? Makanan khas dari Banyak soalnya. salah satu aja kalau gitu. Salah satunya tuh Yang paling khas? yang paling khas apa artinya? Ada karedok, ada seblak, ada aci-acian gitu, cereng yang gitulah. Oh. Terus mau tanyain yang mana? Oh, kalau dari aku kan aku pernah nyoba karedok ya. Mungkin aku mau tanyain tentang karedok. Karedok tuh apa sih? Oh, Mungkin bisa dijelasin gitu Oke, bagi boleh. yang belum nyoba ya. jadi karedok itu adalah suatu apa ya, mentah-mentahan gitu loh, sayur-sayuran yang disatuin gitu, dipakein pakai sama bumbu kacang. Jadi proses pembuatannya tuh dengan menyiapkan sayuran-sayuran yang biasa digunakan kayak kacang panjang atau lenca, lenca yang bulat-bulat itu. Pakai lensa. Ada karedok lenca juga. Tahap pertama tuh si kacang tanahnya tuh direndos, diulek atuh. Diulek. Ya. Diulek. Terus dikasih apa ya? Ada yang cabai itu kan kondisional ya, ada yang mau ada yang enggak. Terus biasanya tuh bukan gula merah aja gitu, ada yang pakai gula merah, tapi yang lebih enak mah katanya tuh pakai ubi. Oh, pakai ubi. Heeh. Ubi yang matang. Iya, ubi mateng. Ditambahin itu, jadi kata namanya teh lebih enak cina mah. Bawang putih ubi. Iya, bener. Iya, waktu itu juga. Berarti karedok itu sebenarnya komponen utamanya itu sayuran mentah gitu kan ya? Iya, dari sayuran mentah. Ada yang matangnya juga, tapi bukan karedok, namanya teh Namanya apa coba? pecel. Oh, kecil. Pecel. Lotek. lotek. Ya. Oke, ngomongin soal karedok nih. Kan katanya karedok tuh dari sayuran mentah ya, Iya, kan? Yang betul sekali. disatuin terus habis itu dikasih bumbu, terus habis itu dimakan kan. Nah, aku lihat-lihat nih di Bandung nih banyak banget olahan makanan yang pakai sayuran mentah. Itu kenapa sih? Ya, jadi ntar filosofinya guys. Jadi cenah mah sayuran yang mentah itu kenapa? Karena itu melambangkan kesederhanaan gitu, mencerminkan perilaku orang Sunda tuh bahwa orang Sunda tuh pada sederhana gitu. Nah, suka yang wah. Selain itu juga kan manfaat sayuran mentah itu lebih menyehatkan gitu. Jadi tidak ada vitamin atau kandungan yang baiknya itu yang kebuang gitu karena tidak direbus atau karena digoreng. Oh, Gitu, berarti sama kayak itu ya dikatakan sama Panandang. Kalau misalnya nih ngelepas orang Bandung di hutan atau di kebun gitu, mereka langsung makan gitu ya. Iya, lebih kuat. Oh, kuat. Tatkala Bisa tulang survive-nya, besi. Iya, bisa survive-nya mereka ya. Iya, bisa insya Allah. Cacing di dahar gitu. Oke. Seru nih ya kita ngomong soal makanan dari Jawa sama dari Sunda juga. Jadi lapar kan ya. Terus lanjutlah kita bahas kultur lainnya. Contohnya yang paling melekat di kita itu bahasa. Nah, bahasa kalau menurut Kak Umi sama Kak Ojan nih, dari Kak Umi dulu deh. Kan Kak Umi pendatang ya di sini. Gimana sih bahasa di sini tuh menurut kakak? Kalau aku sih kayak kurang ngerti ya, karena kan biasanya orang kalau dari bahasa Jawa, menurut aku sih Iya. menurut aku tuh bahasa Jawa ke Indonesia tuh masih agak bisa ditranslate gitu loh, Jawanya ke Indonesia. Tapi kalau bahasa Sunda tuh aduh, aku liar. kayak udah pusing gitu loh, karena kayak apa ya, nggak bisa, aku tuh nggak bisa ngertiin, nggak bisa Iya. translatein itu gitu, saking mungkin beda banget gitu dari bahasa Indonesia. Kalau bahasa Jawa tuh kan lebih ke kayak misal kayak ngomong koyok tuh kan mirip sama kayak kaya gitu, Iya. kayak bahasa Oh, Indo iya, gitu. Kalau benar. di Sunda mungkin apa kalau kaya? Siga. Oh, siga Tuh tuh kan beda beda banget banget ya, kayak bingung. gitu. Oke. Kalau soal itu deh, misal kakak kan pasti pernah nih beli ke pedagang gitu. Gimana sih nada bicara sama mereka? Lebih kalem atau kayak gimana ya, kecepetan ngomongnya?
ya kayaknya ya itu lebih ke cepet gitu. Jadi kadang kayak sabar Bu, terus ibunya tuh ngomongnya tuh kayak ngomong cepet gitu. Kayak menurutku lebih ke cepet. Emang gitu ya? Iya bener. Oh iya bener. Apalagi teman-teman kayak ngelihat teman-teman kelas juga kadang kalau lagi bercanda bareng tuh Oh iya. mereka ngomong Sundanya cepet banget, jadi apaan gitu. I see. Oke, setelah bahasa Sunda nih, kita pindah ke bahasa Jawa. Bahasa Jawa nih, kan Kak Ojan nih lingkungannya kan juga ada orang Jawa ya, gitu ya, kayak aku sama Kak Umi juga. Nah gimana Bro? Pernah kan pasti dengar orang ngomong bahasa Jawa, menurut kakak gimana? Menurut aku mah pusing gitu, kayak nggak paham gitu aku teh, apalagi kayak ngomongnya tuh kenapa sih harus ada mendok gitu ya. Iya. Itu khasnya dari Jawa. Betul. Iya, tahu dah. Oke, tadi kita udah ngerti nih pendapat masing-masing dari bahasa Sunda sama bahasa Jawa. Nah, aku pengen tahu nih, kira-kira nih di bahasa Jawa tuh ada nggak sih tingkatan-tingkatannya? Kayak kalau ngomong sama orang sebaya itu gimana, sama yang lebih tua kayak gimana gitu. Kalau di bahasa Jawa tuh ada 3 tingkatan ya. Yang pertama ada ngoko, terus yang kedua tuh ada madyo, yang ketiga tuh kromo. Kalau ngoko itu lebih ke teman sebaya, kayak teman sesama teman kayak aku ke madyo itu lebih ke apa ya, kayak teman sebaya tapi karena belum kenal jadi lebih ke sopan gitu. Kalau yang kromo itu lebih ke orang tua atau lebih ke orang yang lebih tua dari kita, jadi ngomongnya lebih halus. Oh, berarti kalau di Jawa ada 3 tingkatan, ngoko, madyo, sama kromo. Kalau di Sunda sendiri ada nggak sih tingkatan gini? Ada tingkat-tingkatannya, kayak ke yang sepantar, ke temen, sama ke yang ke atas gitu. Sepantar ke yang lebih bawah gitu, misalnya anak kecil tuh kayak makan ya, makan kan kalau ke bawah gitu ke adik kita gitu kan, mam gitu kan, nawarin teh mam, dede yang mam gitu kan. Terus kalau ke temen yang udah sebaya gitu, dahar gitu kan, itu kasar sebenarnya mah, tapi kan buat sepantaran gitu, buat ke teman gitu. Kalau ke yang lebih tua tuh tuang. Iya, kalau tuang tuh buat nawarin gitu ke yang lebih dewasa gitu, sama bapak terus tuang gitu. Berarti tingkatannya ada 2. Nggak tahu sih 2 atau 3 gitu. Oh, Pokoknya mah kayaknya 3-tiganya tuh kayaknya informalnya tuh itu, yang tengah-tengahnya tuh sebenarnya 2 sih kayaknya, formal sama informal aja. informal. Cuman ya itu Oh, iya. menyesuaikan ditanya aja. Awalnya. Oke, berarti di Sunda kalau kita simpulin ada 2 ya tingkatannya, buat formal sama informal. Atau kayak lemes sama kasar Oh, kan? halus sama kasar gitu. betul. Oke. Terus ngomong bahasa nih, kan kita nih di kuliah kan beda-beda sukunya, bahasanya juga banyak kan. Ya. Dari Jawa sama Sunda nih, pernah nggak sih kalian ngomong terus habis itu kayak ada satu kata yang sama tapi artinya itu berbeda gitu? Iya, Pernah nggak? pernah. Mungkin pernah baru aja tadi. Oh pernah. Iya. Ngemut ya. Kamu ngomongnya gimana? Ngemut. Oh, ngemut. Kalau aku kan Ada Jawa. ngemut kan Ngemut. ngemut kan apa? Ngumut Apa ya kayak bahasa apa kayak nyicipin. Enggak sih, kayak permen misal ngemut dimut gitu. Kalau kamu Ngemut mah ngemut, itu mah Indonesia juga. Ngemut mah ngemut gitu. Bukan itu. Oke. Kebetulan nih ya, aku udah list beberapa kata yang menurut aku tuh katanya tuh sama tapi artinya beda, terutama di Jawa sama Sunda. Mungkin aku sebutin katanya terus kakak-kakak sebutin artinya dalam bahasa Indonesia ya. Kayak di Jawa tuh berarti kata ini artinya ini gitu. Oke, mungkin dari yang pertama nih ada atos, kalau aku sih artinya keras ya. keras. Kalau di Sunda artinya sudah Sudah melakukan hal atau gitu. Oke, beda ya, beda banget. Oke. Dan selanjutnya ada gedang. Oh, kalau gedang punya aku tuh pisang banget. Punya. Aneh, kalau di Sunda tuh pepaya gedang tuh. Oh, ada gimana pisang. ya? Beda Terus Iya. kalau pepaya apa? Hah? Kalau pepaya apa? Kalau Kalau pisang pisang, apa? pisang cau. Cawu. Kalau pepaya di Kalau Jawa pepaya kates. kates. Ya benar kates. Katanya bukan buat masak. Katel. Katel itu.
Oke, selanjutnya ada. Gak boleh kita begitu cara Oke, lanjut. Selanjutnya ada cokot. Kalau aku tuh gigit, Gigit. ya. Kalau kakak? Kalau di Sunda cokot tuh ngambil gitu. Oh ngambil. Si tau nyokot Kalau itu gigit? ngambil. Ngegel. Ngegel. Si aku ngegel. Nah, selanjutnya nih ada nyandung. Kalau dari kamu ini apa tuh? Kalau nyandung sih kesandung, misal mau jatuh tuh kesandung gitu. Oh, kesandung. Hampir sama kayak bahasa Indonesia ya berarti? Iya hampir sama. Hmm. Mungkin dikasih kata tambahan nyan. Kalau dari Kalau di Sunda tuh nyandung tuh berarti udah beristri, abis itu nyandung. Oh, beda banget ya. Aduh, Oke, kita lanjut ke kata selanjutnya yaitu gandeng. Gandeng apa? Gandeng tuh bergandengan. 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 Sama kayak Indonesia ya. Iya hampir sama. Kalau Berarti ada sama. Jawa ke Indo tuh hampir agak sama. Sama Sunda juga dekat tahu. Coba Iya, gandeng coba apa? coba gandeng. Berisik. Kata selanjutnya nih ada kata maneh. Maneh apa kak? Kalau di Jawa tuh lagi. 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 Kalau dari Kalau di Sunda kamu, tapi kasar juga itu kayak buat sepantaran gitu. Berarti sama kayak yang Sama kayak orang mane gitu guys. Oke, ada yang lagi nih yang terakhir paling akhir, budal. budal tuh kalau aku berangkat Berangkat. ayo budal ke sekolah gitu, ayo Ayo berangkat berangkat ke ke sekolah sekolah. gitu. Kalau kakak? Kalau aku budal tuh kalau ngisi air kebanyakan tuh budal. Oh membludak gitu. Ayo budal sekolah. Mudal gitu, karena mudal gitu kan topi nuti bisa mudal gitu lah, gitu guys. Oke, seru banget nih bahas bahasa. Kita udah bahas bahasa, bahas makanan juga. Kita udah selesai ngomongin bahasa, terus tadi kita juga udah selesai ngomongin soal makanan. Nah, ngomong-ngomong nih, habis ini kan kita menyambut bulan Ramadan ya. Kita masuk bulan puasa. Mungkin waktu video ini dimasukkan mungkin lagi waktunya puasa ya yang lihat ini. Kalau ngomong-ngomong soal puasa nih, kan pasti ada tradisi menyambut bulan puasa. Ada nggak sih perbedaan? Mungkin ada ya perbedaan dari kakak Umi sendiri. Menurut kakak tuh di Jawa Tengah tuh menyambut bulan puasa tuh kayak gimana sih? Kalau di Jawa Tengah tuh biasanya tradisinya yaitu padusan. Padusan itu biasanya tuh di sungai, kalau enggak ya di mata air gitu. Warga sekitar tuh pada mandi di situ buat mensucikan diri. Jadi tuh simbol dari padusan itu yaitu mensucikan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan yang berkepanjangan gitu. Jadi apa udah mempersiapkan gitu biar di Ramadan itu nih kita tuh terhindar dari bahaya-bahaya atau gangguan-gangguan yang kita lihat. Oh gitu. Dari kakak sendiri pernah nggak ikut padusan? Kalau saya sendiri sih sudah pernah. Oh udah pernah. Itu satu kampung gitu atau Iya, gimana? satu kampung gitu. Cowok cewek satu gitu. Iya, cowok cewek tapi mungkin apa ya satu keluarga gitu. Apa misal Itu seru ya sebelum menyambut bulan Ramadan kita berendam dulu gitu ya rame-rame. Itu berapa lama sih kak? biasanya dari siang ke sore hari itu sehari sebelum Ramadan. Hitam tuh Ya enggak lah, itu dari mana? rendam. Dia kan cuma mandi gitu loh. Biasanya juga ada beberapa barang kayak dibawa gitu buat disucikan. Oh. Tapi di sungai kan outdoor. Iya, di gitu. sungai, Iya, di di situ outdoor. lagi panas itu. Iya di mana? Hitam. Orang Jawa kuat Kan hitam juga orang. Pakai scarlet ya. Kita disuruh. Pakai sunscreen dong kak biar nggak hitam. Sponsor scarlet lumayan. Oke lanjut nih. Tadi kan udah nih, berarti dari Jawa itu ada yang namanya ritual padusan ya. Kalau dari Sunda sendiri ada nggak? Kalau di Sunda tuh ada munggahan guys namanya tuh. Jadi munggahan tuh yaitu apa ya? Ya diperingatinya tuh sebagai bentuk rasa syukur gitu, pembersihan dosa dari tahun belakang gitu, mau menghadapi bulan Ramadan lagi gitu. Biasanya itu sih dengan kayak silaturahmi gitu, entah itu ke keluarga atau ke tetangga kayak gitulah pokoknya mah. Nah tapi kebelakangan ini mah kayak disalah artiin gitu loh munggahannya tuh. Kan emang kalau munggahan tuh kalau silaturahmi itu pasti
apa ya, kayak disuguhin disuguhin makanan gitu bis. Nah tapi kalau sekarang tuh bisa lah artiin jadi kayak munggahan teh terakhiran gitu sebelum puasa gitu. Iya gitu. Jadi kayak makan dipuas-puasin banyak gitu. lah di puas-puasin gitu makannya gitu, soalnya nanti nggak bisa lagi gitu sih. Jadi gitu sih, sekarang munggahannya banyaknya kayak ke all you can eat gitu kayak like that tuh. Oh, bukan makan tradisional gitu, bikin bareng-bareng. Enggak, iya kan. Jadi misal sekeluarga gitu. Kayaknya masih ada sih yang pertahankan itu ya buat keluarga. Cuman ya kalau apa ya faktanya gitu yang dilihat sini di Bandung sekarang kan gitu guys. Tapi kalau munggahan tuh sebenarnya yang kan di awal katanya sebenarnya silaturahmi. Nah itu silaturahminya tuh sekampung atau cuma satu Enggak, keluarga besar? per keluarga aja biasanya Oh, per keluarga keluarga gitu. Entah ke saudaranya atau ke tetangganya gitu, saling datang-datang gitu. Hmm, Kayak lebaran. iya. Oh jadi udah lebaran. Maaf-maafan dulu. Kalau ke orang meninggal itu juga munggahan. Apa? Kalau orang meninggal kayak ziarah itu juga munggahan. Udah atur dulu kayak gitu. Kirain aku juga dinamain munggahan juga Jan. Penjara. Oke. Betul kurang siapa nih Pak? Berarti kalau di Sunda itu munggahan ya, silaturahmi, sudah silaturahmi. Biasanya silaturahmi di akhir, tapi kalau Sunda di awal juga dan di bisa. akhir gitu. Awal akhir ya, mendahului. Iya. Tapi itu silaturahminya tuh sekedar masuk terus maaf-maafan. Nah itu biasanya kayak makan-makan gitu lah silaturahminya tuh. Kayak si itu nyata gitu gua kayak keluarga besar kumpul gitu di suatu rumah nenek gitu atau di rumah yang ditetuakan gitu, terus nanti dibuatkan makanan gitu, jadi kayak makan-makan gitu bareng tapi ya gitu. Kayak lebaran banget. Iya. Kalau dari Jawa sendiri silaturahminya kan waktu lebaran ya, itu biasanya ngapain? Atau sama makan-makan dulu? Iya makan-makan juga ke rumah saudara juga. Oh, berarti sama ya silaturahminya kayak. Tapi di akhir aja. Kalau di Jawa teh lebarannya pakai opor kayak gudeg. Ya kan ya pakai rendang. Sih banyak orang Jawa gitu pakai gudeg. Enggak sih, aku nggak pernah pakai gudeg malah. Kalau lebaran. Isi udah Kamu ada. pernah? Udah berarti salah itu maaf. Oke, berarti silaturahminya hampir-hampir sama lah ya. Kita pergi ke rumah yang paling tua, kita bisa makan bareng, ngobrol, maaf-maafan. Oke. Mungkin cukup sampai di sini ya, kita bahas tentang budaya Sunda sama budaya Jawa, berbandingan dari bahasa, makanan sampai mendekati tradisi mendekati lebaran ini, mendekati puasa ya. Kalau dari kakak-kakak nih, gimana sih caranya untuk melestarikan budaya itu? Kayak misalnya gudeg nih, gudeg itu biar ada sampai cucu, kita punya cucu gitu, terus biar nggak hilang, itu gimana? Biasanya mungkin kayak kita bisa kan sekarang udah banyak kayak rumah makan gudeg gitu, kita memperkenalkan, walaupun kita bisa nggak bisa masak gudeg gitu, kita bisa memperkenalkan itu ke anak cucu kita, kayak ngajak makan gudeg, ngasih tahu kalau ini loh gudeg, makanan khas Yogyakarta dan Solo gitu, bisa dengan seperti itu. Atau Oke, makasih. Berarti kita harus kayak mengenalinya itu dengan mengajak orang-orang sekitar untuk makan gitu. Mungkin kalau dari aku sendiri mungkin kita bisa kayak belajar cara masaknya, jadi bisa masak di rumah gitu, makan sama keluarga juga ya. Terus kalau dari Kak Ojan nih, aku mau tanya gimana sih cara Kak Ojan melestarikan, kayak tadi ada kan munggahan, tradisi munggahan kan mulai menurun nih. Iya. Nah gimana sih cara mengatasinya gitu? Cara mengatasinya ya balik lagi ke keluarganya masing-masing ya, lebih dieratkan lagi gitu sama saudaranya teh gitu. Jadi ya munggahan tuh mungkin bisa diituin lagi, karena kan emang apalagi yang keluarga atau saudaranya jarang kumpul gitu kan. Jadi event munggahan ini tuh bisa jadi sarana lah gitu buat ngumpulin lagi gitu, meskipun setahun sekali juga kan. Iya benar. Oke, berarti dari munggahan itu kita bisa manfaatin kesempatan dalam 1 tahun untuk kumpul bareng, ngobrol, mendekatkan diri ya kan. Iya. Oke.
Oke, mungkin sekian ya obrolan kita sama Kak Umi sama Kak Ojan juga terkait Sunda sama Jawa. Yang dilihat nih banyak sekali perbedaannya, tapi juga dari perbedaan itu tuh kita tuh bisa mengeratkan persaudaraan kita dengan perbedaan-perbedaan yang ada gitu. Kita bisa belajar, bisa mengerti gimana cara melestarikannya juga kan ya. Oke, kalau gitu sekian podcast dari kita, pembahasan terkait Sunda dan Jawa bersama Kak Ojan dan Kak Umi dari Rumah Podcast Kokoro. Sampai jumpa. Bye, see you guys. Jangan lupa like, comment, And subscribe. Baris. Ini gini dah. Seorang nggak sih baris gini nggak sih kita? banget ya dari Ini ke Umi, nanti muter terus. puter-puter gitu. Iya udah. Berarti nanti nggak usah lah ya. Kamu emang bawa? Bawa. Ya kasih ke Ojan semua yuk. Biar semakin Jawa. Kiki belum. Adi belum. Ya ampun. Ini yang banyak coretan tuh menang. Banyak guys. kalah guys, banyak kalah. Orang Sunda nggak nyundain Semuanya bersama kita di Rumah Kokoro. Bentar. Iya, nggak apa-apa.